pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 26 Januari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 2.000 pelaku usaha di Aceh Singkil terdampak banjir. Berita lainnya, Presiden kirim alat berat ke Aceh Utara percepat pemulihan pasca banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh membuka layanan khusus bagi warga yang ingin mengurus kembali dokumen pendidikan seperti ijazah atau surat keterangan pendidikan lainnya yang hilang atau rusak akibat bencana maupun sebab lain. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh membuka layanan khusus bagi warga yang ingin mengurus kembali dokumen pendidikan seperti ijazah atau surat keterangan pendidikan lainnya yang hilang atau rusak akibat bencana maupun sebab lain. Layanan ini dibuka untuk memberi kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi pendidikan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Murtalamudin SPD MSP, mengatakan bahwa kebijakan layanan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan seluruh masyarakat Aceh. Penggantian dokumen ijazah atau transkrip nilai SMA, SMK, SLB, maka bisa mengantarkan ke sekolah semula dengan cara membawa dokumen yang pendukung yang memungkinkan untuk itu. Lalu cukup diserahkan dokumen-dokumen itu melalui kepala sekolah, minta tanda terima, nanti oleh kepala sekolah akan mengusulkan ke Capdin dan Capdin akan mengirim ke Dinas Pendidikan Aceh. Ia menambahkan bahwa layanan ini diharapkan dapat membantu warga dalam mengurus berbagai keperluan yang membutuhkan dokumen pendidikan seperti melanjutkan studi, melamar pekerjaan, atau urusan administrasi lainnya. Dengan layanan ini, diharapkan masyarakat Aceh dapat mengatasi hambatan administrasi yang selama ini dihadapi akibat kehilangan atau kerusakan dokumen pendidikan, khususnya pasca peristiwa bencana alam yang beberapa kali melanda daerah ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, relawan Kementerian Kesehatan perkuat pelayanan bagi korban bencana dari kelompok rentan mulai dari bayi, lansia, disabilitas hingga ODGJ. Selengkapnya dilaporkan TC Paulidia Putri.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menugaskan 527 relawan tenaga cadangan kesehatan TCK Batch 3 untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Aceh. Penugasan sejak 18 hingga 31 Januari mendatang dikoordinasikan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Adapun relawan TCK bertugas di 9 kabupaten kota prioritas yakni Biren, Pidijaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Pidi. Relawan kesehatan Dr. Yulia Dewi Irawati yang melaksanakan pelayanan di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan masalah kesehatan terbanyak adalah infeksi saluran pernafasan akut ISPA, infeksi kulit, dan pencernaan. Kesehatan yang terbanyak adalah infeksi saluran pernapasan atas, kemudian infeksi kulit, dan infeksi pencernaan. Tim juga fokus memberi pelayanan dan perhatian kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, menyusui, lanjut usia lansia, disabilitas, orang dengan gangguan jiwa ODGJ, serta pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan keberlanjutan terapi. Selain itu, menggiatkan edukasi terkait sanitasi lingkungan sehingga korban bencana dapat menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, dan nyaman agar terhindar dari berbagai penyakit. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Panen perdana sukses dilakukan pada lahan seluas 7.000 meter persegi dengan inovasi penggabungan pertanian dan perikanan. Program diseminasi ini berupaya mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Selengkapnya dilaporkan Muncir Pudiana. Panen perdana sukses dilakukan oleh Yayasan Halimon Al-Asyi pada diseminasi teknologi manipadi di Kabupaten Aceh Jaya. Program ini mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mengkombinasikan budidaya padi, ikan, dan udang dalam satu hamparan lahan seluas 7.000 meter persegi. Program ini berupaya mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Pada komoditas padi, varietas Cibatu Putih ditanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan menunjukkan hasil optimal. Produksi padi mencapai sekitar 8,9 ton dengan jumlah anakan produktif 25 hingga 30 batang per rumpun serta 200 hingga 250 bulir per malai dengan usia panen 100 hingga 105 hari. Selain padi, sistem manipadi ini juga mengintegrasikan budidaya udang dan ikan nila sultan. Integrasi tersebut menciptakan ekosistem sawah yang saling mendukung dengan tingkat kelangsungan hidup komoditas perikanan yang tinggi. Tenaga ahli program manipadi Teku Ridwan menyatakan keberhasilan panen padi ini merupakan hasil penerapan teknologi budidaya yang tepat serta pengelolaan ekosistem lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, sistem manipadi mampu meningkatkan produktivitas padi tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Nah, ini sambil itu ada 3 kepentingan. Pertama, kita lihat kan udah banyak itu keong, kemudian ikan habis. Yang kedua, dari kotoran ikan itu jadi pupuk organik, dan yang paling terakhir adalah per 2 bulan kita sudah dapat cuan, bisa menjual bebeknya nanti. Jadi akhirnya harapan dari Yayasan Halimun, saya selaku tenaga ahlinya, akan kita berhitung dalam 1 hektar lahan per tahunnya itu dengan komunitas ada padi, ada ikan, ada udang, ada bebek, berapa biar bisa hasilkan. Pada akhirnya kami berharap selalu sampaikan tadi, nanti dukungan juga dari Pak Dinas Pangan, pada akhirnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan Aceh. Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra. Surya menilai teknologi manipadi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan dan keseimbangan ekosistem pertanian. Menurutnya, model ini dapat direplikasi oleh kelompok tani dan daerah lain untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Perdana pasti ada evaluasi di mana yang mungkin bisa dikembangkan dan dikembangkan. Dan juga ini kita sebagaimana kita ketahui, kebutuhan akan pangannya akan semakin meningkat terus. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis yang potensi pemasarannya juga cukup besar. Sehingga juga kita jangan tergantung dari komoditas dari luar, kita upayakan semua bahan-bahan pangan yang dibutuhkan dalam proses makan bergizi gratis ini bisa dipenuhi oleh lokal, paling kurang lokal setempat. Jadi tidak semuanya harus diimpor atau didatangkan dari luar. Surya mengatakan pada lahan yang telah dipanen
seluas 7.000 meter persegi dengan hasil panen yang sangat memuaskan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sawah secara terintegrasi dapat menghasilkan produksi pangan yang optimal. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan alat berat ke Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan pasca banjir bandang dengan fokus membersihkan material kayu dan membuka kembali akses masyarakat terdampak. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Presiden Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana di Sumatera dengan mengirimkan bantuan alat berat ke sejumlah wilayah yang terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Utara. Bantuan ini ditujukan untuk mempercepat proses pemulihan pasca banjir bandang agar aktivitas dan kehidupan masyarakat dapat segera kembali normal. Di Aceh Utara, TNI Angkatan Darat melalui Yon Arhanud 5 CSBY yang mengerahkan 5 unit ekskavator capit ke Desa Gedumba, Kecamatan Langkahan. Untuk ke alat berat yang hari ini akan dibawa ke daerah Langkahan. Untuk hari ini ada 4 unit SK capit yang akan dibawa ke Langkahan. Alat berat ini akan dibersihkan di wilayah Langkahan. Di desa Gebang. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Menhan, dan TNI AD yang telah mendukung eskavator untuk pembersihan di wilayah Langkahan. Alat berat tersebut difokuskan untuk membersihkan material sisa banjir bandang, khususnya kayu-kayu gelondongan yang menumpuk dan menghambat akses jalan serta aktivitas warga, sehingga pemulihan wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Pendengar, masyarakat di pelosok desa Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 per tabung. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Masyarakat di pelosok desa Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG 3 kg. Hal tersebut sudah lama dirasakan oleh warga setempat. Kepada RRI, seorang masyarakat bernama Sibral menyebutkan untuk harga gas melon 3 kg dijual oleh oknum pengencer mencapai Rp35 hingga Rp40.000. Padahal berdasarkan aturan pemerintah, harga gas tersebut jika dijual di tingkat pangkalan hanya Rp18.000. Namun masyarakat di sejumlah desa Aceh Utara kesulitan mendapatkan gas tabung 3 kg dengan harga murah di pangkalan. Diungkapkan Sibral, persoalan itu terjadi lantaran ada sejumlah warga yang membeli tabung gas lebih dari jatah yang ditentukan. Kemudian ada juga praktek penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Iya bang, benar itu bang. Harga per tabung itu Rp35.000. Nah, ada sebagian juga, Bang, ada yang 40 dijual. Tapi rata-rata 35. Kondisi masyarakat dengan harga seperti itu pun sangat masyarakat. Karena masyarakat itu kan sangat membutuhkan itu LPG, Bang. Karena keseharian masyarakat hanya membutuhkan itu, Bang. Apalagi di saat LPG masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kecamatan, di saat masyarakat udah dapat LPG, tapi ada yang bawa tabung gas lebih. Itu kadang-kadang ada yang menimbun. Itu memang sangat meresahkan. Untuk mengatasi hal tersebut butuh pengawasan yang ekstra ketat dari pihak pemerintah pada setiap gas LPG 3 kg masuk ke pangkalan, sehingga penyaluran gas bisa tepat sasaran. Sibral menyebutkan untuk persoalan tersebut jarang sekali mendapat respon aktif dari pemerintah. Tidak ada pengawasan sama sekali dari pihak terkait. Akibatnya, praktek jahat itu dengan bebas dilakukan oleh siapa saja. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Dari Aceh Utara, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Kehutanan Aceh menyalurkan sebanyak 2.000 batang bibit tanaman produktif kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi warga melalui pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus. Bantuan bibit tanaman produktif ini sebagai bagian dari program pemerintah Aceh untuk mendorong produktivitas ekonomi kampung berbasis pemanfaatan lahan. Penyaluran bantuan tersebut difasilitasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH 4 Wilayah Melabuh
Perwakilan KPH 4 Melabu Samsul Bahri mengatakan, bantuan bibit ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa, khususnya untuk pengembangan kebun rakyat dan juga peningkatan pendapatan keluarga. Bantuan bibit ini merupakan dukungan pemerintah Aceh agar masyarakat kampung lebih produktif, memanfaatkan lahan yang ada dengan tanaman bernilai ekonomi. Jenisnya bibitnya Jamaika sama Matoa. Kemana saja disalurkan Pak, desa atau? Desa Kecamatan Samatiga, di kampung pertama Kampung Pange. Kampung Pange, jumlahnya bibit Jamaika 200 batang. Dan kemudian yang keduanya bibit Matoa 100 batang. Adapun jenis bantuan bibit yang disalurkan itu merupakan tanaman produktif jangka menengah dan jangka panjang, yakni Matoa, Jamaika, dan juga durian. Total keseluruhan bibit yang disalurkan mencapai 2.000 batang dan dibagikan kepada beberapa kampung di Kecamatan Samatiga melalui para kepala desa. Salah satu penerima bantuan kecik Kampung Krung Tinggai, Kamaruzzaman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kehutanan Aceh dan KPH 4 Melabu atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada warganya. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan Aceh yang telah memberikan bibit jambu Jamaika kepada kami sebanyak 200 per desa dan bibit Matoa sebanyak 100 per desa. Ini kami gunakan untuk masyarakat kampung, khusus untuk menghiasi pertama kali pekarangan rumah. Kemudian bila tidak ada tempat, langsung dibawa ke lahan yang lain. Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya meningkatkan hasil kebun warga, tetapi juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Program penyaluran bibit tanaman produktif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kampung, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Norinus melaporkan. Pendengar, Klinik Kesehatan Grand Central Medica menggelar kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata gratis bagi masyarakat Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Klinik Kesehatan Grand Central Medica menggelar kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata gratis bagi masyarakat Aceh Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di klinik yang berada di Desa Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bakti sosial pemeriksaan kesehatan mata ini bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai gangguan penglihatan seperti rabun jauh dan rabun dekat, katarak, serta glaukoma. Setelah itu, kegiatan ini juga memberikan akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan mata guna mencegah gangguan penglihatan hingga kebutaan. Pimpinan Yayasan Klinik Kesehatan Green Central Medica, Tunku Haji Faryani, SAG MA, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian klinik terhadap kesehatan masyarakat Aceh Barat, khususnya di bidang kesehatan mata. Dalam kapasitas pelaksanaan ini dengan persyaratan ringan sekali, yaitu KTP atau kartu keluarga sebagai persyaratan untuk pemeriksaan dan mengambil nomor antrian untuk mendapatkan layanan yang lebih maksimal. Ia menyebutkan dalam kegiatan tersebut pihak klinik menargetkan pelayanan pemeriksaan kepada sekitar 100 orang dari berbagai wilayah, di antaranya Desa Suaraya, Suakni, Suak Siganding, serta masyarakat Melabuh dan sekitarnya. Informasi pelaksanaan kegiatan akan diumumkan melalui media sosial resmi Klinik Green Central Medica. Ia juga menyebutkan Klinik Green Central Medica juga berencana menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis lainnya dengan melibatkan dokter-dokter spesialis di bidang berbeda. Sementara itu, salah seorang pasien, Zul Akmal, mengaku penglihatannya menjadi lebih jelas setelah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan. Karena hadapan ke depan dunialah berkelanjutan, karena masyarakat sangat mengharapkan, karena mata sangat membutuhkan untuk melihat dan untuk jalan untuk mencari rezeki. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.
Sebanyak 160 kepala keluarga terdampak bencana di Gayo Lues telah menerima dana tunggu hunian dari pemerintah. Sementara ratusan lainnya akan diantarkan langsung ke desa. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Pemerintah serahkan dana tunggu hunian atau DTH kepada 403 penerima dari total 519 kepala keluarga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues. PIC BNPB Heriawan mengatakan penyaluran dilakukan kepada kepala keluarga yang telah memiliki buku rekening sehingga dapat mengambil DTH selama 3 bulan sebesar Rp600.000 per bulannya. Begitupun sebutnya, penyerahan DTH tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, di mana 160 kepala keluarga dari Desa Palok, Kecamatan Belang Kejeren telah diberikan. Sementara sisanya akan diserahkan di desa masing-masing. Sisanya nanti dari yang 227 akan kami sampaikan melalui ke lokasi-lokasi Pak, ke desa-desa, karena ada beberapa saudara-saudara kita juga masih terisolir. Jadi kalau di Budamas ini mungkin akan ada kesulitan transportasi, sehingga hari ini juga teman-teman dari teknis di BPBD ya ataupun dari pemerintah daerah Gayo Lues akan langsung memberikan ke rumahnya masing-masing. Ditambahkan, pihaknya juga melakukan validasi ulang terhadap data penduduk atau pengungsi hunian atau DPH, sehingga sebanyak 79 telah terverifikasi, sementara 37 lainnya dibatalkan karena ditemui data yang tidak valid. Ia berharap DTH tersebut membantu warga terdampak dalam menunggu hunian tetap atau huntap yang kini tengah proses pembangunan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. DPRK Sabang mendukung pengembangan ekowisata penyu di Kota Sabang sebagai upaya konservasi laut yang terintegrasi dengan penguatan sektor pariwisata daerah. Hal tersebut dinilai memiliki dampak ganda baik terhadap pelestarian satwa langka maupun peningkatan kunjungan wisata. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang mendukung pengembangan ekowisata penyu di Kota Sabang sebagai upaya konservasi laut yang terintegrasi dengan penguatan sektor pariwisata daerah. Hal tersebut dinilai memiliki dampak ganda baik terhadap pelestarian satwa langka maupun peningkatan kunjungan wisata. Ketua DPRK Sabang Mandalena menilai keberadaan penyu khususnya penyu sisik menjadi potensi besar yang harus dijaga bersama. Ia menyebut penyu sisik termasuk jenis yang tergolong langka dan tidak banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu pengelolaan kawasan konservasi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Semoga kedepannya penyu ini juga nantinya berkembang biak dengan bagus di Sabang, dan ini kan akan menambah juga objek wisata, destinasi wisata kita menambah untuk orang, jadi nggak hanya lihat dolphin, ibus, tapi ada destinasi wisata yang lain, dan bisa juga untuk jadi daerah lain pergi kemari seperti buat penelitian lah untuk belajar gimana caranya, kan kalau kita lihat di Gili Trawangan tuh mereka buat penangkaran yang orang bisa belajar di sana gimana prosesnya dari telur konservasinya itu kan. Dirinya menambahkan pengembangan ekowisata penyu juga dapat memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Selama ini wisata bahari seperti dolphin trip dan keindahan bawah laut menjadi daya tarik utama. Kehadiran pusat konservasi penyu dapat menjadi wisata edukasi yang memberi nilai tambah bagi pengunjung. Kendati demikian, dirinya mengingatkan agar pengembangan ekowisata tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dan kemudian kita juga harus mengingat jangan sampai nanti merusak juga ekosistem yang lainnya. Kita juga jaga lingkungan seperti yang disampaikan tadi kan. Artinya ada penguatan regulasi Iya, harus ada tuh sebenarnya. Jadi kan kita tahu juga batasannya sampai mana, pantai mana yang harus kita jaga untuk ekosistem mereka tidak terganggu. Tadi kan perlu keamanan, kenyamanan juga penyu.
Lebih jauh diterangkan dukungan DPRK juga berkaitan dengan penguatan regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Jika program tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, DPRK siap memberikan dukungan anggaran sesuai kemampuan anggaran daerah. Pengembangan ekowisata penyu diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Sabang. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan penyu sebagai satwa yang dilindungi, tetapi juga memperkuat citra Sabang sebagai destinasi wisata bahari yang peduli terhadap konservasi laut. Demikian Irza Maulana melaporkan. Pendengar, Polres Sabang dukung ketahanan pangan lewat pekarangan rumah. Informasi selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang dirancang Presiden Republik Indonesia, jajaran Polres Sabang memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian tumpang sari. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Sabang kepada seluruh personel agar memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menanam tanaman pangan dan hortikultura. Kapolres Sabang AKBP Sukoco melalui Kasat Reskrim Polres Sabang Ibtu Dr. Junaidi mengatakan pemanfaatan pekarangan rumah dilakukan secara mandiri oleh para perwira dan personel kepolisian. Salah satunya dilakukan di rumah Wakapolres Sabang dan rumah dinas Kasat Reskrim yang dijadikan contoh dalam pemberdayaan lahan kosong. Alhamdulillah ini merupakan program Presiden ya, dalam hal ketahanan pangan. Kebetulan perintah Pak Kapolres kepada personil, setiap personil yang memiliki lahan pekarangan rumah, silakan nanam tanaman muda ya berupa program tumpang sari. Dalam hal ini kebetulan di sini ada rumah Pak Wakapolres, rumah Kasat Reskrim. Kami berdayakan lahan yang ada. Jadi kami menanam di sini ada terong, ada juga pembibitan pohon duren, pohon pukat, cabai. Ia menambahkan hasil kebun tersebut juga dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama saat Sabang mengalami kesulitan pasokan cabai akibat banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Pihaknya mempersilahkan masyarakat sekitar untuk mengambil cabai yang tersedia di pekarangan rumah polisi. Kalau memang mereka mau, ada cabai merah, ada cabai rawit. Kebetulan ini sekarang sudah mulai berbuah terong. Demikian juga kita berbagi dengan masyarakat. Walaupun sedikit, kalau memang masyarakat kepingin, ya udah kita saling berbagi. Lebih lanjut, Ibtu Dr. Junaidi menegaskan bahwa program ketahanan pangan ini sejalan dengan dukungan penuh dari Kapolri dan Kapolda. Ia menyebutkan latar belakang sebagai anak petani membuat dirinya dan Wakapolres memiliki kecintaan terhadap kegiatan berkebun. Dengan adanya program ini, kebutuhan pangan keluarga dapat terpenuhi sekaligus membantu masyarakat sekitar meski dalam jumlah sederhana. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, Pemkab melalui di Perintah Kop dan UKM mencatat sedikitnya terdapat 5.000 lebih UMKM di Aceh Singkil terdampak bencana banjir. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindak-Kop mencatat sedikitnya ada terdapat 5.000 lebih pelaku usaha terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Dari jumlah 5.000 tersebut, sebagian pelaku usaha ada yang sudah kembali memulai melanjutkan aktivitas usahanya, akan tetapi juga tidak jarang ditemukan pelaku usaha tersebut terpaksa menghentikan kegiatan mereka karena menghadapi berbagai kendala serius, seperti kerusakan dan kehilangan tempat serta peralatan usaha, bahkan hingga kegagalan hasil produksi. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Disperindak-Kop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil Saprijal. Dikatakannya berdasarkan data yang berhasil mereka himpun, hingga saat ini ada terdapat sebanyak 5.300 pelaku UMKM di Aceh Singkil yang terdampak banjir. Sesuai dengan data yang kami himpun sejak dari awal, Pak, kan, dia selalu berjalan, namun waktu terakhir di tanggal hari Senin, tanggal 19, hari Senin waktu itu,
terakhir kami tutup link itu di jam 00, terhimpunlah besoknya kami rekap sebanyak 5.350 yang masuk ke dalam link. Besoknya langsung rekapitulasi yang diberikan oleh desa sama kami POM yang diberikan itu masih bervariasi, belum sinkron lagi. Inilah sampai hari ini sejak penutupan data yang masuk sama kami melalui POM maupun melalui link yang ada itu lagi berjalan rekapitulasinya dengan anggota kami di bidang masing-masing, Pak. Kemudian Saprijal menjelaskan data tersebut dapat dihimpun selain berdasarkan laporan dari masing-masing kecik atau kepala desa di wilayah desa yang sebelumnya terdampak banjir, juga data dari 5.000 lebih pelaku UMKM yang tercatat merasakan dampak banjir ini diketahui berdasarkan laporan dari masing-masing pelaku usaha secara online dengan link yang telah disediakan oleh dinas terkait hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian Saprijal juga menegaskan, selain mereka saat ini masih menghimpun jumlah pelaku UMKM yang terdampak banjir, juga tim terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan tingkat kerugian yang dialami dan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan bagi pelaku UMKM di daerahnya. Dengan harapan ke depan, data-data ini nantinya bisa menjadi acuan dan dasar dalam merumuskan langkah-langkah penanganan serta pemulihan ekonomi warga terdampak bencana, terutama bagi pelaku UMKM di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kota Subul Salam menandatangani perjanjian kinerja untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan menciptakan budaya kerja profesional dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan Juprianto dari Singkil. Seluruh jajaran di kantor Kementerian Agama Kota Subul Salam secara resmi menandatangani perjanjian kerja atau Perkin sebagai langkah nyata penguatan tata kelola pemerintahan akuntabel. Kegiatan itu menjadi momentum penting bagi setiap aparatur untuk memastikan bahwa seluruh target program kerja selama 1 tahun ke depan dapat tercapai secara terukur. Penandatanganan tersebut melibatkan jajaran kepala seksi hingga ASN di lingkungan kantor Kemenak Kota Subul Salam yang bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dan penuh tanggung jawab. Lebih dari sekedar dokumen administratif, perjanjian itu juga menjadi fakta moral bagi para pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Kepala Kantor Kemenak Kota Subul Salam menegaskan bahwa integritas adalah harga mati dalam setiap pelaksanaan program kerja. Sangat penting ketika masyarakat masuk sudah tahu dia, di sini ada kamar mandi di sebelah sana, untuk wanita sebelah sana. Ini tempat untuk kita pun, kalau tamu datang tuh bisa-bisa ke tempat untuk pria dia ambil dulu, karena dia nggak tahu di mana tempat untuk wanita. Ini hal-hal kecil yang menurut kami harus menjadi perhatian kita. Ia juga menyebutkan bahwa setiap unit kerja mulai dari madrasah hingga kantor urusan agama kini diwajibkan mampu menerjemahkan target kinerja ke dalam program nyata yang selaras dengan visi kementerian. Melalui komitmen tersebut diharapkan tidak ada lagi praktik birokrasi yang lamban, melainkan berganti menjadi pelayanan yang bersih, berorientasi hasil dan bebas korupsi. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.